Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Mikrotik MTCA preparation tentang bab bridge. 12 seconds later. Nah, untuk pada materi ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang bridge. Sebelum kita mengetahui itu bridge, yaitu sekarang kita akan menjelaskan tentang konsep bridge. Bridge adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, jadi konsep bridge ini adalah menggabungkan beberapa jaringan menjadi satu jaringan, seperti itu. Bridge bekerja pada layer kedua dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Nah, dan juga bridge bisa semua type interface, termasuk Ethernet, wireless, SFP, dan tunnel bisa digunakan di bridge. Nah, seperti itu untuk konsep bridge. 2 hours later. Lanjut, untuk studi kasus, kita mempunyai dua kasus. Yang pertama adalah mengkonfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Yang kedua adalah mencoba menambahkan rute baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat, atau mengembangkan topologi yang kita akan lakukan dengan konsep bridge ini. A few moments later. Nah, langsung saja. Pertama, saya akan menambahkan yang namanya network atau WSP yang penyedia internet pada klien kita. Di sini sudah terdapat WSP. Lalu saya akan menambahkan router Mikrotik. Di sini namanya router, nanti kita defaultkan. Di sini bagian hapus, kita nyalakan. Lalu kita sambungkan kepada ISP kita. Kita tunggu sebentar untuk masuk login kepada Mikrotik kita. Nah, di sini sudah tampilan login. Kita login seperti biasa. Dengan di sini password admin, connect to skip, klik N, lalu kita goyangkan terminalnya untuk kita mainkan. Nah, kita lihat terlebih dahulu IP address print. Dia terdapat IP address secara dynamic, yaitu 92.98.88.162. Langsung saja kita masuk pada menu inbox. Langsung terbaca oleh menu inbox, lalu kita connect. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya client atau yang menerima si DHCP server atau alamat IP secara random dari penyedia DHCP server. Kita tambahkan di sini TCP 2 node atau 2 device. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu kita sambungkan kepada Mikrotik kita. Nah, setelah kita menyambungkan dua klien ini kepada Mikrotik kita, karena kita sebelumnya belum mengkonfigurasi apapun dalam Mikrotik ini, untuk konfigurasi bridge kita langsung saja masuk ke Winbox. Lalu di sini terdapat menu atau fitur yang namanya bridge. Nah, di sini terdapat bridge, port access, VLAN, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama-tama kita akan menambahkan yang namanya bridge. Misalkan namanya kita bridge LAN 1 misalkan. Type-nya kita pilih bridge, lalu semuanya kita defaultkan, lalu kita apply, oke. Nah, sini sudah terdapat pada menu bridge yang namanya bridge LAN 1 dan tipenya bridge. Lalu kita akan memasukkannya pada klien kita yang terdapat pada Ether 2 dan 3. Lalu caranya adalah pada kalian ke IP address tambah. Nah, di sini terdapat interface yaitu bridge LAN 1. Kalian misalkan IP addressnya random atau sesuai keinginan masing-masing. 10.10.20 jangan lupa spacenya 24. Play, oke. Nah,
Lalu tambahkan lagi pada menu bridge dan portnya kita, karena ke klien kita terdapat 2 port yaitu Ether 2 dan 3. Di sini pilih Ether 2, play, dan Ether 3, copy Ether 3, apply, oke. Nah, di sini sudah terdapat 2 Ether atau 2 port atau 2 interface. Yang pertama kepada klien dan yang kedua sama klien, kedua klien kita, seperti itu. Lanjut, kita akan mengkonfigurasinya menjadi DHCP server. Pertama kita ke IP, lalu bagian DHCP server kita klik atau yang namanya DHCP setup, lalu kita pilih yang namanya bridge LAN 1, lalu kita next, sama next, defaultkan, dan ini adalah IP palette atau IP range yang kita dapatkan pada klien kita. Next. Nah, sini sudah terdapat pemberitahuan bahwa si DHCP sudah terpasang pada menu di dalam MikroTik kita. Langsung saja kita show IP atau mengambil IP DHCP dari MikroTik kita ke klien. Sini sudah. Pertama pada sesi kedua kita lihat terlebih dahulu IP, show IP isi kosong, dan yang ketiga sesi ketiga masih kosong. Lalu kita langsung saja di sini ketikkan IP DHCP. Ini juga ketikkan IP DHCP. Nah, pada sesi kedua terdapat IP address yaitu 10.40.254 dengan /24 dengan gateway-nya sama seperti tadi, yaitu IP address yang mengarah ke klien kita 10.40.40.1 untuk di PC 2, dan PC 3 nya dengan jumlah 10.40.40.253/24 dengan gateway-nya sama seperti tadi. Nah, kita sudah melakukan yang namanya DHCP server. Yang kedua, agar si komputer 2 klien ini bisa terhubung ke internet, kita tambahkan lagi yang namanya IP NAT. Di sini bagian IP, lalu NAT, lalu firewall, lalu ketik pada table NAT, kita chain-nya kita SCR NAT. Insya Allah mungkin kalian sudah memahami tentang materi NAT dan firewall pada video sebelumnya. Lalu action-nya kita klik yang namanya mesh query, pilih yang mesh query, apply, oke. Nah, lalu kita coba pada yang pertama pada MikroTik kita. Ping 8.8.8.8, enter. Oh baik, ternyata belum yang namanya DNS, IP DNS. Kita apply, oke. DNS server play, oke. Kita coba ping 8.8.8.8. Nah, sudah terdapat pemberitahuan bahwa si MikroTik sudah bisa berinternetan ke luar atau ke publik. Lalu kita coba pada klien kita. Kita lihatkan dulu show IP, sudah terdapat DNS-nya. Lalu kita coba ping 8.8.8.8, enter. Nah, pada PC kedua sudah pemberitahuan yang namanya bisa klien ke internet. Lalu kita coba pada PC ketiga, kita show IP. Nah, di sini sudah terdapat IP address secara DHCP server atau dynamic. Lalu kita coba ping ke internet 8.8.8. Nah, sini sudah pemberitahuan bahwa si PC 2 bisa yang namanya internetan ke luar. Nah, itu untuk konfigurasi kita di kasus yang pertama, yaitu konfigurasi DHCP server dan NAT pada topoling bridge. Langsung saja kita akan melanjutkannya pada kasus studi kedua, yaitu mencoba menambahkan satu router baru dengan mengkonfigurasikannya pada bridge yang sebelumnya yang sudah kita buat.
Tentu saja kita tambahkan seperti tadi satu buah router mikrotik yang akan menjadikan bridge. Kita nyalakan, langsung kita hubungkan ke router mikrotik kita. Lalu kita tambahkan satu PC atau klien kita dan sambungkan pada router kedua. Kita coba untuk login pada router mikrotik yang kedua kita. Nah, di sini sudah terdapat tampilan login pada mikrotik kita. Kita login kan terlebih dahulu seperti biasa, password kita skip, lalu kita klik N, Ctrl+C, lalu kita mainkan terminalnya. Enter, kita coba IP address apakah sudah terdapat. Nah, belum terdapat IP address. Lalu kita masuk untuk ke mikrotik router yang kedua, kita akan menggunakan yang namanya tools atau fitur yang namanya Roman. Seperti bab sebelumnya saya sudah jelaskan, kita ketikkan tools Roman set enable sama dengan yes. Sudah pemberitahuan terlihat. Coba kita lihat IP neighbor kita yang terdapat pada router pertama. Nah, di sini sudah terdapat IP address dan MAC address-nya dengan identitas mikrotik karena kita belum menyeting identitinya, kita belum ganti. Kita di sini coba ganti terlebih dahulu identitasnya menjadi router pertama. Play oke. Lalu kita nyalakan toolsnya yang namanya Roman enable oke. Nah, lalu kita new inbox, kita connect to Roman, kita tunggu. Nah, ini sudah terdapat dengan identity mikrotik karena belum kita setting. Nah, sudah kita masuk pada mikrotik router kedua kita dengan via nah, router pertama. Yang pertama kita akan ganti identitasnya terlebih dahulu, mungkin menjadi router 2 mungkin apply oke. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya fitur bridge pada mikrotik yang kedua kita. Kita play bridge, kita samakan seperti tadi, bridge dan 2 mungkin. Kita apply oke. Kita portnya kita tambahkan di sini, ether 1, play dan ether kedua, apply oke. Nah, IP address nah di sini untuk di LAN kita IP address-nya kita samakan network-nya saja, play/24 play oke. Lalu kita langsung pada kita coba ketikkan di sini show IP, apakah sudah ada, belum. Lalu ketikkan IP di HCP. Oh maaf, belum terdapat IP di HCP di sini karena kita belum menambahkan yang namanya bridge ether keempat pada router mikrotik yang pertama kita. Coba di sini play oke. Lalu ini bridge ether kedua dengan DHCP. Coba sekali lagi kita IP DHCP.
clean. Nah, di sini sudah terdapat IP pada PC yang atau klien yang berada pada router kedua. Kita coba pingkan salah satu PC ke router klien yang terdapat pada router pertama. Kita show IP. Sini dengan jumlah 253, kita coba ping 10.40.40.253. 253, enter. Nah, di sini sudah pemberitahuan bahwa si klien yang berada pada router kedua bisa berkoneksi ke salah satu klien yang berada pada router pertama. Kita coba pada klien router pertama ping ke router klien yang berada pada router kedua. Ping 10.40.40.251. Bentar. Nah, sama seperti tadi pada klien yang berada pada router pertama juga bisa yang namanya berinteraksi ke router klien yang berada router kedua. Kita coba di sini pada router klien yang berada ke router kedua, kita coba ping ke Google, ke internet. Bentar. Nah, di sini pun sudah sama karena kita sudah menyetingnya firewall pada firewall kita yang bagian di sini sudah terdapat pemberitahuan yang namanya si klien bisa berinteraksi ke internet. Nah, mungkin itu saja untuk materi tentang Bleach pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaktepatan saya dalam mengucapkan dan menjelaskan materi tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.